Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oktri di channel YouTube Oktri Berbagi. Hari ini saya akan coba mengajak teman-teman sekalian untuk masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang manajemen persediaan atau inventory management. Kenapa kita perlu bahas tentang manajemen persediaan? Karena tentunya kita perlu sebuah strategi ya tentang berapa banyak jumlah yang harus kita simpan, berapa banyak jumlah yang harus kita pesan, dan juga yang tidak kalah penting adalah berapa kali kita harus melakukan pemesanan, dan yang terakhir adalah kapan kita harus melakukan pemesanan ulang. Ya, seperti biasa saya akan gunakan software POM-QM versi 4 yang sangat sederhana, namun punya manfaat yang cukup menarik ya. Oke, kita akan langsung saja mulai ya teman-teman sekalian, bahwa pada saat teman-teman masuk ke software POM-QM, seperti biasa nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini khusus tampilan software POM-QM versi 4. Nanti silakan masuk ke modul di sebelah atas ya. Nah, kali ini kita akan pilih inventory ya atau persediaan. Ya, jadi persediaan akan selalu muncul kalau misalkan ada ketidakpastian kebutuhan atau penggunaan kita, maupun ketidakpastian waktu pengiriman dari pihak supplier atau vendor. Nah, kita akan coba masuk ke inventory. Nah, setelah teman-teman masuk ke inventory, nanti teman-teman biasa klik file, lalu kita klik new. Nah, di sini kalau untuk versi 4 ya, POM-QM versi 4 ada 8 pilihan khusus untuk modul inventory. Ya, yang akan kita bahas hari ini atau di video kali ini kita akan bahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu metode klasik, yaitu Economic Order Quantity atau EOQ model. Ya, kita coba masuk ke EOQ model. Kita akan rubah nama filenya adalah latihan misalkan. Lalu di sini teman-teman sekalian ada dua pilihan. Ada yang no reorder point. Ini jika teman-teman tidak mencoba menampilkan atau tidak berusaha untuk menghitung kapan pemesanan barang ini harus dilakukan kembali. Kalau yang di bawah ini adalah compute reorder point, kalau misalnya teman-teman ingin mencoba mengetahui kapan sebaiknya sebuah pemesanan dilakukan kembali. Untuk video kali ini saya akan pilih yang compute reorder point ya. Sudah, kita klik di sini, oke. Nanti ada pilihan mulai dari demand rate sampai dengan safety stock. Saya coba perbesar dulu. Nah, oke, agar lebih nyaman. Jadi, teman-teman sekalian, ada data yang mandatory harus diisi menggunakan EOQ ini, Economic Order Quantity, dan ada pilihan atau data yang tidak perlu diisi pun tidak ada masalah ya. Jadi, sebagai informasi saja, nanti teman-teman bisa cek di Google gitu, apakah itu metode EOQ. Jadi sederhananya EOQ itu dari sisi definisinya adalah bagaimana kita bisa menentukan jumlah pemesanan paling ekonomis. Nah, itu aja sederhana ya. Jumlah pemesanan paling ekonomis. Economic order quantity kan ya, jumlah pemesanan yang paling ekonomis. Namun tentunya ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi kalau misalkan teman-teman akan menggunakan economic order quantity ini. Ya, salah satunya adalah kebutuhan dalam kurun waktu 1 tahun, misalkan itu sudah terdefinisi dengan baik, sudah jelas ya. Ataukah kita bisa punya dari demand forecast atau dari histori penggunaan masa lalu, ataupun juga teman-teman sudah tetapkan bahwa tahun ini saya akan beli sekian banyak, namun kita masih belum memutuskan sebaiknya sekali pesan saja atau beberapa kali pesan ya. Nah, pertama kita akan isi di sini demand rate ya. Demand rate-nya misalkan anggaplah kita punya kebutuhan sebuah barang, komponen, spare part atau material itu 500.000 ya. 500.000 pieces atau 500.000 kilogram atau berapapun boleh ya persatuannya. Saya akan coba gunakan separator ribuan agar mempermudah pembacaan datanya. Nanti teman-teman bisa arahkan ke atas, di sebelahnya 0,0 ada tanda koma.
Nah, di sana ada display comma with large numbers ya. Dia akan coba separator atau bagi untuk satuan ribuan. Kemudian di sini yang berikutnya adalah setup atau ordering cost gitu ya. Setup atau ordering cost ini apa? Ini adalah biaya yang timbul jika kita melakukan sebuah pemesanan. Biaya yang timbul jika kita melakukan sebuah pemesanan. Ya, jadi bukan harga dari barangnya, tapi biaya yang timbul. Contoh sederhananya misalkan apa? Biaya kirim ya atau ongkir lah gitu ya. Nah, ongkir atau biaya kirim, biaya bongkar muat barang, biaya impor, dokumen apapun gitu ya yang berhubungan dengan aktivitas kalau kita melakukan pemesanan barang. Misalkan kita pakai satuan dolar ya. Sekali pesan itu kita harus mengeluarkan biaya $3.000. Nah, selanjutnya ada holding cost ya. Apakah gerangan itu holding cost? Holding cost adalah biaya simpan atau ongkos simpan ya untuk satu barang dalam periode 1 tahun misalkan ya. Jadi kalau misalkan barang tersebut disimpan itu kira-kira berapa nih jumlah biaya yang harus dikeluarkan ya. Jumlah biaya yang harus dikeluarkannya berapa banyak. Nah, ini tentunya akan tergantung dari berapa barang yang kita beli, ya berapa barang yang kita pesan. Nah, semakin kecil holding cost, berarti semakin baik ya. Artinya itu menentukan atau menunjukkan ada sebuah indikasi inventory turnover atau keluar masuk barangnya itu bagus ya. Tidak terlalu lama dia mengendap di sebuah warehouse atau gudang. Anggaplah biayanya gitu ya, misalkan $5. Nah, si barang ini ya, konon barang ini setelah kita tanya ke bagian pengadaan atau bagian procurement, itu harga belinya adalah $45 per pieces. Jadi kita sudah punya, nah di sini unit cost itu adalah harga per satuannya, apakah per kilogram atau per pieces atau apapun ya, per liter, mangga. Ya, jadi kita sudah punya kebutuhan 1 tahunnya adalah 500.000, lalu setiap kita melakukan pemesanan atau setiap PO terbit ya, purchase order terbit itu harus mengeluarkan biaya $3.000 misalkan. Kemudian satu barangnya ini kalau kita simpan itu menimbulkan biaya $5 per barang, per pieces. Kemudian harga beli dari barang tersebut itu sebesar $45. Nanti teman-teman sekalian mudah-mudahan ya di beberapa video ke depan setelah selesai berhubungan dengan masalah POMKM software tutorial gitu ya, saya akan coba membuat diskusi dengan teman-teman bagaimana sih cara menghitung holding cost secara lebih detail ya, secara lebih terperinci. Nah, di sini teman-teman sekalian, days per year ya, ini walaupun opsional, saya sarankan diisi. Misalkan 1 tahun itu si perusahaan apakah buka terus ya, 365 hari, atau hanya buka 250 hari, atau hanya beroperasi 300 hari, mah enggak, silahkan. Tetapkan. Walaupun di sana disebutnya opsional gitu ya, namun saya sarankan teman-teman isikan saja. Anggaplah misalkan 1 tahun itu hanya 300 hari kerja yang efektif ya. Nah, kemudian, daily demand rate ini tidak perlu diisi, ya. Daily demand rate ini tidak perlu diisi, karena apa? Nanti dia pun akan berhitung sendiri ya, menyesuaikan antara demand rate-nya dia, kebutuhan 1 tahunnya, dengan berapa jumlah hari efektif di tahun tersebut ya. Nah, lead time ini harus diisi. Lead time ini kalau misalkan definisi sederhananya adalah waktu yang teman-teman butuhkan, mulai dari pemesanan dilakukan, atau PO keluar ke pihak supplier atau vendor sampai barang itu tiba di perusahaan kita ya, sampai tiba di tempat kita. Nah, lead time ini harus diisi. Ini tentunya kalau misalkan kita dapatkan dari data historis atau dari komitmen si vendor atau si supplier tersebut. Anggap misalkan 7 hari ya. Jadi mulai dari PO terbit sampai dengan barang datang kita butuh waktu 7 hari. Nah, safety stock ini kita biarkan 0 dulu karena nanti di video berikutnya kita akan coba bahas bagaimana cara menghitung safety stock atau persediaan pengaman ya, jaga-jaga. Nah, itu nanti kita akan coba diskusikan lebih lanjut. Nah, teman-teman sekalian, kita akan coba evaluasi kembali bahwa jumlah kebutuhan 1 tahunnya adalah 500.000 pieces misalkan. Satu kali pesan kita butuh biaya $3.000. Ini bukan harga beli, tapi ongkos kirim kah, biaya bongkar muat, atau dokumen ekspor import, dan lain sebagainya. Holding cost adalah biaya simpan atau ongkos simpan di gudang atau di warehouse kita. Untuk satu piecesnya berapa, misalnya $5 ya dibebankan.
Kemudian satu piecesnya itu seharga $45. Lalu hari kerja yang efektif 1 tahun adalah selama atau sebanyak 300 hari. Lalu terakhir adalah lead time, ya. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses dari mulai PO terbit sampai barang tiba di kita itu berapa hari? Ternyata 7 hari. Ya. Setelah ini sudah diisikan oleh teman-teman atau akang teteh sekalian, silakan arahkan ke sebelah kanan seperti biasa. Silakan diklik solve. Oke ya. Di sini teman-teman sekalian akan ada beberapa informasi penting yang kita dapatkan ya, yang kita peroleh bahwa kita mulai dari yang sebelah kiri dulu, bahwa kebutuhan harian kita itu setelah dihitung dari 500.000 dibagikan dengan 300 hari itu, jadi satu harinya kita butuh kurang lebih 1.667 pieces ya, barang tersebut. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, nah kita lihat yang sebelah kanan sekarang ya. Kita lihat yang sebelah kanannya. Nah, di sebelah kanan itu ada informasi pertama. Optimal order quantity. Nah, ini dia. Optimal order quantity atau Q bintang, ini adalah jumlah pemesanan yang dianggap ekonomis ya dari metode economic order quantity ini. Jadi teman-teman sekalian, pada saat kita melihat optimal order quantity, nilainya adalah 24.494,9. Artinya, kalau kita punya kebutuhan 500.000 pieces per tahun, sebaiknya sekali pesan itu sebanyak 24.494 pieces ya. Sebaiknya, ini sebaiknya. Kenapa dikatakan sebaiknya? Karena dia menunjukkan antara biaya pemesanan atau ongkos pesan dengan ongkos simpan itu jumlahnya sama atau mendekati sama gitu ya. Jadi kalau kita coba lihat ini hanya bedanya $0,25, ini $0,24 ya. Kalau kita coba round up kurang lebih nanti jumlahnya sama. Jadi kapan optimal order quantity itu muncul atau direkomendasikan? Di saat biaya simpan dengan biaya pesan itu nilainya sama atau hampir mirip sekali gitu ya. Jadi kalau kita coba lihat di sini kan hanya beda ini 0,25, ini 0,24. Sehingga kalau misalkan kita sudah direkomendasikan ya, berapa jumlah yang harus kita pesan sekali pesan, akan ada informasi berikutnya di sini. Orders per period ya. Jadi kita dapat nih, oh kalau kita butuh 500.000 selama dalam kurun waktu setahun ini, berarti kita kalau misalkan pesan sekali pesannya adalah 24.494,9 pieces atau kita round up misalkan 24.495, itu kita akan melakukan pemesanan 20,41 kali atau kalau kita coba bulatkan ke atas jadi 25 kali atau mau dibuatkan ke bawah enggak jadi 20 kali misalkan ya. Nah, kalau kita coba lihat seperti ini berarti ada informasi pertama, berapa jumlah yang sebaiknya kita pesan dalam satu kali pesan, berapa jumlah frekuensi pemesanan dalam kurun waktu 1 tahun, kemudian berapa jumlah biaya, ya, jumlah biaya simpan dan jumlah biaya pesan, ya. Setup cost ini biaya pesan, holding cost ini biaya simpan. Berapa jumlah biayanya yang harus kita siapkan. Kemudian unit cost. Nah, unit cost ini teman-teman sekalian adalah biaya kita membeli barang tersebut. Dapatnya dari mana? 1 tahun kita butuh 500.000 pieces, dan satu piecesnya itu harganya $45. Berarti tinggal 500.000 dikalikan dengan $45. Nah, total cost ini adalah jumlah biaya keseluruhan. Biaya beli barang, ditambah biaya simpan, dan ditambah biaya pesan. Ya, kita dapatkan totalnya 22 juta, mohon maaf, $622.470. Nah, informasi terakhir yang bisa kita peroleh di sini adalah reorder point. Nah, reorder point itu adalah 11.667 kurang lebih seperti itu. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, akang teteh, teman-teman sekalian, pada saat kita pesan nih 24.494 pieces. Nah, pada saat sisa stok kita, nah ini dia. Sisa stok kita, sisa persediaan kita tinggal 11.667, maka teman-teman harus melakukan pemesanan ulang atau reorder ya.
titik reordernya itu ada di 11.667. Jadi cara menghitungnya sederhana sekali. Pada saat kita pesan, datanglah pesanannya 24.494, kemudian sisa stoknya tinggal 11.667, maka teman-teman harus melakukan pemesanan ulang. Ini reorder point dapatnya dari mana, Akang Teteh, teman-teman sekalian? Nah, dapatnya dari sini. Daily demand rate kita adalah sekitar berapa nih? 1.666,7 gitu ya. Nah, dikalikan dengan lead time. Nah, kenapa dikalikan dengan lead time? Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproses. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses mulai dari PO terbit sampai barang datang. Logika sederhananya artinya apa? Kenapa kalau sisa 11.667 ini kita harus melakukan pemesanan ulang? Karena agar kita tidak kehilangan momentum, tidak kehilangan stok, tidak kekurangan stok. Karena apa? Kan kita butuh waktu untuk menunggu selama 7 hari. Ya, nah, itu cara sederhana untuk mengidentifikasi atau melakukan analisis terhadap hasil perhitungan. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama, bahwa dari hasil perhitungan tersebut kita akan memperoleh optimal order quantity atau Q bintang, menunjukkan berapa jumlah yang sebaiknya kita pesan. Kemudian yang berikutnya adalah ada periodenya atau ada frekuensinya, ya, number, ya. Nah, kalau kita coba lihat di sana 20,41, ya, 20,41 itu artinya adalah apa? Bahwa dalam 1 tahun kita akan melakukan pemesanan 20,41 kali. Kalau kita round up menjadi 21 kali per tahun, ya. Nah, kapan kita harus melakukan pemesanan ulang? Nah, ini sederhananya. Jika stok kita tinggal sisa 11.667, ya. Jika stok kita tinggal 11.667, maka kita harus melakukan pemesanan ulang. Nah, lalu ada sebuah permasalahan yang cukup menarik. Misalkan kita klik window, lalu kita klik edit data. Misalkan kalau tadi kan jumlah yang direkomendasikan kurang lebih 24.000 sekian, gitu ya. Dan dalam waktu 1 tahun itu kita harus memesan antara 20,4 atau 21 kali. Nah, bagaimana kalau selama ini biasanya sekali pesan itu kita dalam ukuran 50.000 pieces, ya, bukan dalam ukuran 24.000 sekian. Nah, kira-kira apakah itu masih bisa dijadikan sebagai pertimbangan atau kita harus ngikut ke 24.000 tadi? Nah, kita coba arahkan teman-teman sekalian di atas sana ada order quantity. Nah, order quantity ini tujuannya atau fungsinya adalah untuk comparative analysis, ya, untuk melakukan uji perbandingan. Nah, misalkan biasanya perusahaan Akang Teteh atau teman-teman itu melakukan pemesanannya itu sekali pesan itu 50.000 pieces. Berarti tuliskan di sini 50.000, ya, sesuai dengan yang biasa Akang Teteh lakukan. Kita akan coba ada analisis mana yang lebih ekonomis, mana yang lebih murah, mana yang lebih direkomendasikan. Apakah yang tadi yang 24.000 sekian atau yang 50.000. Setelah diisi 50.000 di sini, teman-teman silakan klik di kanan atas seperti biasa solve. Nah, kita akan dapatkan hasilnya di sebelah kanan nanti, ya. Jadi kita akan dapatkan di sebelah kanan. Nah, ini dia sebagai perbandingannya. Jadi pada saat kita menggunakan EOKI secara murni gitu ya, menggunakan software ini atau POMQM versi 4, Akang Teteh teman-teman direkomendasikan 24.494 sekali pesan. Sedangkan biasanya kita memesannya itu adalah 50.000, ya, 50.000 pieces gitu ya, atau 50.000 unit. Nah, lalu apa yang terjadi? Betul, kalau ini 20,41 atau 21 kali per tahun, kalau kita sekali pesannya 50.000, berarti kita memang hanya cukup memesan sebanyak 10 kali. Namun kita coba lihat di sini, teman-teman sekalian, Akang Teteh, biaya setup-nya memang yang EOKI ini jauh lebih mahal. Karena apa? Jumlah pemesanannya, frekuensi pemesanannya lebih sering. Makanya dia 61.000 sekian, kalau ini hanya 30.000. Karena apa? Ya, pemesanannya hanya 10 kali. Dan 1 kali pesan itu membutuhkan biaya $3.000. Berarti kan dia 10 saja dikali dengan $3.000. Sedangkan biaya simpannya jadi lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena sekali pesan kita jumlahnya cukup banyak, yaitu 50.000. Jadi inilah beban inventory kita, beban biaya yang harus kita keluarkan karena ada barang yang disimpan di gudang atau di warehouse kita. Nah, kita coba lihat ke bawah lagi, teman-teman sekalian.
Ternyata pada saat dijumlahkan ya, total jumlah atau total cost-nya, kalau kita menggunakan EOKI, itu 22.622.470. Kalau kita menggunakan kondisi biasa, gitu ya, kondisi biasa yaitu 50.000 pieces, kita akan dapat biaya 22.655. Tentunya secara sederhana dari dua perbandingan ini, jauh lebih murah yang EOKI ya, walaupun memang tidak signifikan ya. Ini bedanya 30 berapa? $33.000 atau $32.530. Ya, tapi tentunya kalau misalkan hitungannya dolar itu akan terasa gitu ya. Tapi kalau hitungannya rupiah bedanya memang hanya 22.000 sorry 32.530. Tidak terlalu terlihat signifikan. Artinya silahkan teman-teman akan teteh Bapak dan Ibu akan pilih skenario yang mana. Ini skenario ideal ya, kita menggunakan EOKI. Kalau ini skenario aktual yang saat ini, mangga silakan. Kalau dilihat dari perbandingan biaya ya tentunya kita harus memilih biaya yang lebih murah. Nah, itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan manajemen persediaan khususnya menggunakan metode EOQ, Economic Order Quantity. Jadi teman-teman bisa mendapatkan berapa jumlah pemesanan atau jumlah jumlah kuantitas barang yang harus kita pesan dalam satu kali pesan. Kemudian berapa frekuensi pemesanan dalam 1 tahun. Kemudian berapa jumlah biaya tadi ya, ongkos simpan, ongkos pesan, dan biaya totalnya. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, dengan POMKM tadi, teman-teman bisa mendapatkan titik pemesanan ulang atau reorder point. Di titik berapa kita harus melakukan pemesanan kembali. Terima kasih banyak teman-teman sekalian sudah menyaksikan video di akun YouTube atau YouTube channelnya Oktri Berbagi. Saksikan lagi video-video berikutnya yang tentunya akan saling berkaitan. Ya, ini baru sesi pertama manajemen persediaan atau inventory management. Stay healthy, start small, and think simple. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.